Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, pengertian luas permukaan bangun ruang dan jenis-jenis bangun ruang. Yang kedua, memahami konsep luas permukaan bangun ruang. Yang ketiga, menghitung luas permukaan sebagai bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas semua sisi yang membentuk bangun ruang tersebut. Luas permukaan diperlukan untuk menghitung kebutuhan bahan dalam pembuatan benda berbentuk bangun ruang. Nah, ini adalah contoh macam-macam bangun ruang. Yang pertama itu adalah kubus, selanjutnya ada balok, di sini ada tabung, di sini ada kerucut, dan di bawah sini ada prisma, limas, dan bola. Ini adalah bentuk bangun ruang kubus. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi dengan sisi yang sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan rumus luas permukaan kubus yaitu L sama dengan 6 dikali S dikali S. Nah, ini adalah contoh soal kubus. Berapakah luas permukaan dari kardus di samping? Nah, di kardus di samping ini memiliki sisinya yaitu 5 cm. Nah, kita jawab ya. Jadi, berapakah luas permukaan dari kardus di samping? Nah, rumusnya kita masukkan 6 dikali S dikali S, yaitu 6 dikali sisi dikali sisi, yang dimana sisinya pada kali ini adalah 5 cm. Jadi, 6 dikali 5 dikali 5 sama dengan 150 cm pangkat 2. Nah, jadi luas permukaan kardus di samping adalah 150 cm pangkat 2. Nah, ini adalah bangun ruang balok. Balok memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang. Maaf teman-teman, ini ada typo. 4 berbentuk persegi panjang yang dimana 1, 2, 3, 4 dengan 2 pasang sisi yang berbeda. Jadi yang berbeda itu adalah ukurannya yang di samping sini dan di samping sini, karena itu ukurannya berbeda ya teman-teman. Nah, luas permukaan pada balok itu rumusnya adalah L sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Nah, ini adalah satu contoh soal balok. Kita baca ya bareng-bareng. Jika kotak sereal di samping mempunyai panjang 10 cm dengan lebar 3 cm dan tinggi kotaknya adalah 15 cm, maka berapakah luas permukaan dari kotak sereal tersebut? Nah, jadi kita masukkan nih rumusnya yang tadi 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T, yaitu 2 dikali panjang kali lebar, yang dimana panjangnya di sini adalah 10, lebarnya adalah 3. Jadi 10 dikali 3 ditambah P dikali T, panjangnya 10, tingginya 15. Kita masukkan 10 dikali 15 ditambah L dikali T adalah 3 dikali 15. Kita masukkan 10 dikali 3 adalah 30. 10 dikali 15 sama dengan 150. 3 dikali 15 sama dengan 45. Nah, jadi ini 30 ditambah 150 ditambah 45 hasilnya 225. Lalu kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 450. Jadi, luas permukaan kotak sereal di samping adalah 450 cm pangkat 2. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tabung. Tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran, serta selimut berbentuk persegi panjang. Jadi selimutnya itu adalah ini ya teman-teman.
Dan alasnya itu adalah ini, tutupnya adalah yang di atas. Nah, untuk rumusnya adalah 2 dikali V dikali R dikali R ditambah T. Nah, ini adalah satu contoh soal bangun datar tabung, yaitu tabung di samping memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah luas permukaannya. Nah, jadi yang pertama yaitu kita masukkan terlebih dahulu yaitu rumusnya. Yang dimana rumusnya yaitu 2 dikali V dikali R ditambah R dikali T. 22/7. Kenapa sih di sini kita menggunakan V-nya yaitu 22/7? Karena pada jari-jarinya di sini yang menggunakan kelipatan ke-7. Jika dia bukan kelipatan ke-7, maka kita bisa menggunakan V-nya yaitu 3,14. Karena di sini kelipatannya ke-7, jadi kita menggunakan 22/7. Selanjutnya yaitu dikali R, yaitu jari-jarinya yaitu 7 cm. Jadi kita coret aja nih 7 dan 7-nya. Jadi habis ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ditambah R dikali T, yaitu jari-jarinya dikali tinggi. 7 dikali 10. Nah, jadi 22 dikali 2 yaitu hasilnya 44 ditambah 7 dikali 10 yaitu hasilnya 70. Jadi hasilnya yaitu 114. Nah, sehingga luas permukaan tabung di samping adalah 114 cm pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk kerucut teman-teman, yaitu rumusnya luas selimut. Luas selimut itu adalah yang ini ya. Luas selimut yaitu rumusnya V dikali R dikali S. Nah, sedangkan luas alas itu bagian bawah ini ya. Nih, yang ini yaitu V dikali R pangkat 2. Karena di sini kita mencari tentang luas permukaan kerucut, jadi rumusnya adalah V dikali R dikali S ditambah R. Nah, jadi soal pada kerucut yaitu kerucut di samping memiliki jari-jari 21 cm dan tinggi 20 cm. Hitung luas permukaannya. Nah, untuk mencari luas permukaan, maka kita diperlukan dulu nih mencari nilai S dari R dan T. S itu apa? S itu adalah garis kerucut, yaitu yang di sini, teman-teman. Nah, untuk kita mencari R-nya yaitu kuadrat R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Nah, R-nya di sini adalah 21. Jadi kita masukkan nih 21 pangkat 2 ditambah T. Tingginya yaitu 20. Jadi 20 pangkat 2. Nah, 21 pangkat 2 yaitu hasilnya 44 dan 20 pangkat 2 hasilnya adalah, nah, jadi 441 ditambah 400 hasilnya 841. Nah, kuadrat dari 841 yaitu adalah 29. Ya, jadi nilai S-nya yaitu garis pelukis kerucut yaitu 29 cm. Nah, maka dari itu kita sudah bisa mencari yaitu luas permukaan kerucut. Kita masukkan dulu rumusnya ya. Jadi rumusnya yaitu adalah V dikali R S ditambah R. Kita masukkan V-nya yaitu 22/7. Karena ini 21 merupakan kelipatan ke-7 juga, jadi kita menggunakan V-nya yaitu 22/7 dikali 21. 21 yaitu nih jari-jarinya dikali S ditambah R. Kita masukkan S-nya tadi yaitu 29 dan R-nya adalah 21. Nah, jadi ini 21 sama 7 itu kan bisa dibagi, jadi hasilnya yaitu adalah 3. Nah, 29 ditambah 21
hasilnya adalah 50. Jadi 22 dikali 3 yaitu hasilnya 66. 66 dikali 50 hasilnya adalah 3.300. Nah, jadi luas permukaan kerucut di samping yaitu adalah 3.300 cm pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk bangun ruang prisma segitiga. Nah, prisma memiliki dua sisi sejajar berbentuk segi N dan sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Nah, rumusnya yaitu adalah 2 dikali 1/2 dikali A dikali T ditambah keliling segitiga dikali tinggi. Ini adalah soal prisma, yaitu sebuah prisma segitiga memiliki panjang alas 8 cm, tinggi segitiga alas 6 cm, dan tinggi prisma 10 cm. Berapakah luas permukaan prisma tersebut? Nah, jadi yang pertama adalah kita masukkan dulu nih rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling luas dikali tinggi. Nah, kita masukkan dulu. Nah, rumus luas alas itu adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi, yang dimana alasnya adalah 8, tingginya adalah 6. Kita masukkan 1/2 dikali 8 dikali 6 ditambah keliling luas. Nah, keliling luasnya itu adalah 8. 8 karena ada 3, yaitu kita masukkan 8 ditambah 8 ditambah 8 dikali tinggi. Tingginya adalah 10 cm. Nah, ini kita jumlahkan dulu adalah 8 dikali 6 hasilnya adalah 48. 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24. Selanjutnya yaitu 8 ditambah 8 ditambah 8 hasilnya 24. Nah, kita jumlahkan nih. 2 dikali 24 hasilnya 48. 24 dikali 10 hasilnya 240. Jadi, 48 dikali 240 sama dengan 288 cm pangkat 2. Nah, jadi luas permukaan prisma pada soal tersebut adalah 288 cm pangkat 2. Nah, limas segitiga merupakan bangun ruang yang memiliki bidang alas berbentuk segitiga. Nah, rumusnya yaitu adalah S dikali S ditambah 4, jumlah sisinya adalah 4. 4 dikali luas sisi tegak yaitu 1/2 dikali A dikali S. Nah, ini adalah contoh soal limas, yaitu hitung luas permukaan limas segi 4 seperti gambar di samping ini, yang mempunyai keempat panjang sisi alasnya sama panjang masing-masing 10 cm dan mempunyai tinggi 12 cm. Nah, kita jawab bareng-bareng ya. Jadi kita masukkan dulu nih rumusnya, yaitu panjang alas dikali panjang alas. Yang ini ya teman-teman, ditambah 1/2 dikali panjang alas dikali tinggi segitiga dikali 4. Kita masukkan panjang alasnya yaitu adalah 10 cm, yaitu 10 dikali 10 ditambah 1/2 ditambah alas dan tinggi, yaitu alasnya 10, tingginya 12 dikali 4. Nih, kita 10 dikali 10 adalah 100, kita turunkan di sini. Ditambah 10 dikali 12 sama dengan hasilnya 120. 120 dibagi 2 hasilnya 60. Kita turunkan 4-nya ke bawah, yaitu 60 dikali 4 hasilnya 240.
100 ditambah 240 sama dengan 340 cm pangkat 2. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran dengan jari-jari sama dan berpusat pada satu titik. Nah, rumusnya yaitu L sama dengan 4 dikali V dikali R pangkat 2. Nah, ini adalah contoh soal bangun ruang bola, yaitu sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Berapakah luas permukaannya? Nah, kita masukkan rumusnya yang tadi, yaitu adalah 4 dikali V dikali R pangkat 2. V kali ini kita menggunakan 22 per 7, karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, dikali 7 pangkat 2. Nah, karena 7 pangkat 2 yaitu adalah 7 dikali 7, maka kita coret satu 7-nya di sini, dan 7 ini juga kita coret, jadi sisa 22 dikali 7, yaitu hasilnya 154. Nah, 154 dikali 4 sama dengan 616 cm pangkat 2. Nah, jadi luas permukaan bola di samping adalah 616 cm pangkat 2.